Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu sekalian, saya Subrantoro bersama bos saya ini Pak Rubus. So ini sesuai dengan tahapan penjurian, tahapan seleksi dari Indonesia Hacker Innovation Award, kita akan mengumumkan para finalis 10 besar dari masing-masing kategori untuk masuk ke dalam babak final yang akan kita selenggarakan pada tanggal 23 sampai 27 November 2020. Babak penyisian ini sudah dilalui mulai dari babak seleksi administrasi yang diikuti oleh hampir 200 peserta, dan kemudian setelah itu dilakukan seleksi penilaian oleh para tim juri yang berasal dari berbagai organisasi, nanti akan kami sampaikan. Dan sekarang masuk kepada pengumuman final untuk kemudian masuk seleksi babak final pada tanggal 23 sampai tanggal 27 November 2020, dan penghargaan akan diberikan pada tanggal 29 November 2020 yang merupakan bagian dari rangkaian acara webinar yang tadi sudah disebutkan, dan sekaligus juga akan memberikan penghargaan bagi para pemenang dalam Indonesia Healthcare Innovation Expo pertama. Jadi kami untuk award yang keempat dan untuk expo yang pertama. Para dewan juri, kami melibatkan multi organisasi dan instansi, mulai dari Kemenkes, Ristek BRIN, Kemenristek dan BRIN, dari LIPI, kemudian dari Fakultas Kedokteran UI, FKM UI, juga dari FKKMK UGM, dari IMERI UI, dari IKESINDO, Ikatan Konsulen Kesehatan, juga dari Perhimpunan Dokter Emergensi Indonesia, dari KREKI, PPKMI, dari ASPAKI, dari KREKI, dari berbagai perhimpunan lain. Nanti akan saya sebut satu-satu. Next slide berikutnya. Ya, tadi yang saya belum sebut dari Adinkes, Asosiasi Kesehatan, dari IAKMI, PPKMI tadi sudah, dari KTMI, ASPAKI, dari APIK, dan tentunya yang pendukung utama dari acara ini dari IDSMED, tetap yang mewakili dari pelaku usaha. Bapak-Ibu sekalian, 5 kategori yang kita akan bikin penghargaan, yaitu SPGDT, Germas, KIA, Kesehatan Ibu dan Anak, Alkes, dan ICT Kesehatan. Untuk itu, saya persilakan Pak Rufi untuk membacakan siapa-siapa yang akan masuk sebagai finalis pada kategori SPGDT. Silakan Pak Rufi. Selamat siang semua. Memang ini yang dinanti-nanti oleh semua peserta. Tapi dengan sangat, saya tahu dengan sangat susah payah para juri ini udah harus memilih the 10 best, out of all the best, ya kan, para yang submit untuk Innovation Award ini. Pertama, saya ingin umumkan dengan judul makalah Emela 119 Mataram dari PSC 119 Mataram, Kota Mataram, NTB. Kedua, dengan nama makalah Emergency Button Solution in My Hand dari RSUD Dr. Ishak Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Ketiga, The Great Ambulance Hebat, Kota Semarang, dari Dinkes Kota Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah. Keempat, inovasi SPGDT melalui pelatihan pertolongan pertama bagi masyarakat, dari Ujang Dede Lasmana, Kota Tangerang Selatan, Banten. Berikutnya,
adalah Jakarta Emergency Medical Services, JEMS, AGD Dinkes Provinsi DKI Jakarta. Berikutnya adalah Pamor Kancil. Pamor Kancil. Patroli ambulans motor untuk penanganan pasien emergensi daerah terpencil. Bagus juga, Pamor Kancil. Dari PC 119 Sepintu Sedulang, Kabupaten Bangka, Bangka Belitung. Berikutnya PSC 119 Yes dari Kota Yogyakarta, Dinkes Kota Yogyakarta, Yogyakarta, DI Yogyakarta. Berikutnya agak sedikit kota kampung saya, ya. PSC 119 Sregep Mapan Kota Cirebon, Dinkes Kota Cirebon, Jawa Barat. Sisa 2 ya. PSC 119 Kota Bitung Perkasa oleh Dinkes Kota Bitung, Sulawesi Utara. Dan yang terakhir adalah PSC 119 Kabupaten Rokan Hulu Sigap Selalu. Dinkes Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu Riau. Selamat bagi para 10 finalis. Ya, makasih Pak Rufi. Kelihatannya tadi lupa, jurinya tadi belum kita sebut nih. Iya. Penting sekali Pak Rufi. Tolong juri dari SPGDT, karena ini orang-orang top semua nih jurinya. Juri dari SPGDT adalah Profesor Dr. Haji Abdul Kadir. Sorry, ini saya nggak kelihatan, yaitu Dirjen Yankes Kemkes RI. Ada juga teman baik Bapak ini Profesor Dr. Idrus dari Komunitas Relawan Emergensi Kesehatan Indonesia. Ada juga Dr. Muhammad Adib dari Perhimpunan Dokter Emergensi Indonesia. Ada juga Dr. Ratna Rosita, ibu kita dari Ikesindo. Dan terakhir, Dr. Tri Wahyu Murni dari PKG DI. Ini adalah juri-juri kita untuk SPGDT. Ya, terima kasih Pak Rufi. Jadi betul-betul para pakar yang melakukan penilaian. Dan untuk kategori berikutnya adalah Germas. Di sini pun Dewan Juri mewakili dari berbagai organisasi. Ada Pak Sapri Sabat Maja, SKM MSI dari Kementerian Kesehatan, ada Ibu Dr. Ernanti Wahyurini MSI dari Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Indonesia PKMI, Dr. Muhammad Subuh MPPM, Ketua Umum Asosiasi Dinas Kesehatan, Pak Hussein Hatsi SKM MHKOM, ini adalah sekjen dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI, dan ada Dr. Vicky Nadia Rosdal MSc FICD Ikatan Konsultan Kesehatan Indonesia. Dari hasil penilaian para dewan juri, maka terpilih 10 finalis. Yang pertama, ini luar biasa, dari satu puskesmas ternyata 2 karya masuk. Kita berikan applause untuk puskesmas Berbek Kabupaten Nganjuk Jawa Timur dengan 2 karya yang masuk final, yaitu IPA CSW. Saya pikir bahasa asing, katanya CSW klub sayang wanita. Tentunya harus ada juga CSP nanti berikutnya, klub sayang pria. Kemudian yang kedua adalah IPA Tante Cerdas. Ini unik nih. Unik. IPA Tante Cerdas. Berikutnya adalah Kampung Germas Boyolali dari Dinkes Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, dan Kampung Siaga Candi Hebat dari Dinkes Kota Semarang, Jawa Tengah. Dan yang kelima berikutnya adalah Kammas Cerdik, yaitu Kampung Gerakan Masyarakat Sehat dan Perilaku Cerdik dari Dinkes Kota Palopo. Nah, luar Jawa ini ada Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Kelompok penjernih air dari Barang Bekas, Pokpir Babi. Dari Bontang, ini juga luar biasa, Kota Bontang, Kalimantan. Kalau nggak salah ini tahun lalu dia sudah masuk juga nih. Selanjutnya
mie kesling. Dia mie kocok bukan mie kesling ya. Mie kesling dari Puskesmas Pandanwangi Kota Malang dan dari Puskesmas Kecamatan Cipayung. Nah, DKI ada masuk. Cipayung Jakarta Timur menurunkan angka kekambuhan orang dengan gangguan jiwa di wilayah Kecamatan Cipayung tahun 2019. Selanjutnya, Rumah Sehat Lansia, Rusela, dari Kota Yogyakarta, dan Sanpisan, upaya pencegahan kematian ibu dan bayi di tengah pandemi COVID-19, dari lagi-lagi Kota Semarang. Demikian Bapak Ibu sekalian, untuk Germas, dan silakan Pak Rufi untuk berikutnya. Sebelum itu Pak, saya mau tanya dulu, mie kesling itu apa Pak? Mie kesling, saya sedih nggak tahu tuh. Itu adalah mie kesehatan keliling. Oh gitu. Ya. Hebat. Oke, untuk kategori KIA, tim jurinya dari Dr. Nimade Dia Permata Laksmi DMKM dari Kemkes. Kita ada, of course, Profesor Dr. Laksono Trisnontoro, MSc PhD dari IKESindo. Ada pula Profesor Dr. Ova Emilia, MMID, ID, PhD, SPOG dari FKK MK UGM. Bu Dekan kita ini, betul. Dan kita ada Dr. Agustin Kusumayati, MSc PhD dari FKM UI. Dan terakhir, Dr. Ajeng Tias Endarti, SKM, MCom Health dari IAKMI. Dan 10 besar kategori untuk KIA adalah nomor 1. Ayo sukseskan ASI eksklusif, ASIK namanya. Dari Puskesmas Grogol, Petamburan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta. Kedua, cegah stunting KU dari tim penanganan stunting Kabupaten Kulon Progo, yaitu di Jogja juga. Next adalah gepuk pepes. Ini kok jadi nama makanan semua, Pak. Gerakan Peduli Kesehatan Pekerja Perempuan Sehat dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Ada berikutnya Cinta Jamila, guys. Cepat, intensif, tanggap jaga ibu hamil, melahirkan dan cegah stunting. Cinta Jamila, guys. Iya, oh, oke. Maaf, saya kurang bergaul. Cinta Jamilah, guys. Oke, dari Lamongan, Jawa Timur. Berikut adalah Gemar Intan, Gerakan Masyarakat Peduli Indo Tak, gitu ya. Dari Bone, dari bahasa Bone. Dari Bone, Sulawesi Selatan. Berikut adalah JAK 5 Induksi dari Satuan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan Kalianyar, yaitu di Jakarta Barat, DKI Jakarta. Berikut adalah kelas ibu muda dari Puskesmas Padang Pasir, Padang, Sumatera Barat. Berikutnya adalah Ojo Stunting dari Brebek, Nganjuk, Jawa Timur. Next adalah program eradikasi pre-eklamsia solusi Boyolali untuk penurunan AKI. Ya, of course, dari Boyolali, Jawa Tengah. Terakhir adalah WUS berprestasi dari Tapin, Kabupaten Tapin, yaitu di Kalimantan Selatan. Selamat. Terima kasih Pak Ruby. Kita masuk ke kategori keempat, yaitu inovasi bidang Alkes. Ini pun Dewan Juri terdiri dari Ibu Dr. Gigi Arianti Anaya, MKM. Dia ada Sekretaris Dijen Farmalkes Kemenkes RI. Bu Ade, ini biasa panggilan gaulnya. Juga ada Profesor Dr. Ali Gufron Mukti, MSc PhD. Juga ada Ketua Komite Inovasi COVID di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, dan ada Insinyur Ayahuddin Sodri, ST MSc, yang mewakili ASPAKI, Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia, Bapak Agus Komarudin, STMT, Ikatan Elektromedis Indonesia atau IKTMI. Nah, ini yang paling dekat nih. Ada Bapak Ramli Laukaban, wakil dari Investment Learning Academy. Dan 10 finalisnya adalah
Yang pertama, Bapak Doni Pradana Putra dari Kota Malang, Jawa Timur dengan karyanya Brass Action. Kemudian berikutnya, yang kedua, 1, 2, 3 bukan peringkat tetapi urut abjad. Yang kedua adalah Ibu dari Septi Milna Sulistiani, Rumah Sakit Umum Tidar, Magelang, Jawa Tengah. HTI Pakem, Hasmat dari RSUD Tidar, inovasi Hasmat pakai kembali. Apa ini maksudnya? Karya Hasmat berarti. Iya, Hasmat. Yang ketiga adalah Ihsan Sikap Gigi Siwak. Siwak ini mengingatkan di Mekah. Taufan Bramantoro, Surabaya, Jawa Timur. Kemudian implementasi Internet of Medical Things pada Infusion Monitoring Assistant untuk menurunkan nama kontak tenaga kesehatan terhadap pasien suspek COVID-19 di puskesmas sekarang. Ini bagus sekali. Saya pikir ini bisa mengurangi risiko penularan. Ini Dr. Arif Holy Faurohman, Puskesmas Sekarang Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Selanjutnya, Indonesia Customized Medical School, Dr. Yuda Matan Sakti, SPOT, Kabupaten Sleman, DIY. Ini rumah sakit itu bukan ya? Jangan dari Sardi. Kemudian Miracle, inovasi terapi stroke robotik berbasis EEG real time. Ini sudah berbasis AI ini mungkin. Odilia Karentin STMT dan Dr. Adri Maiza Rahman STS dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Wah, keren. Dari Pangkal Pinang pun tidak mau ketinggalan teknologi. Selanjutnya Mista Iranda, Safety Micropipette dari Mistai, pakai nama sendiri berarti, sesuai namanya, kreasi dari Mistai, namanya Mista Iranda, SSD MKes, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, hebat. Sangat diapresiasi ini kalau ada inovator-inovator dari daerah-daerah. Yang selanjutnya Suster Mahisa. Sunar ternyata singkatan. Saya pikir dari biarawati. Sinar ultraviolet sterilisasi masker higienis dan aman. Prasetya Budi, Dwi Ispurwani, Setya Budi Rahyu, Andi Ten, dan Pranoko dari Kota Magelang. Magelang saya ada beberapa hasil. Yang terakhir, dua terakhir, tes buta warna berbasis cluster phone dan road untuk meminimalisir diskriminasi pada penderita buta warna. Dr. Dodi Kori Utama, Dr. Dodi Kori Utama, STMT, Jawa Barat. Dan yang terakhir adalah Inovasi Picture Archiving Communication System, PACS, Dr. Gigi Dian, RSUD Tarakan, Kota Jakarta, Pusat DKI Jakarta. Ya, berikut tim juri untuk kategori ICT. Yang pertama dari Kemkes itu Pak Rudi Kurniawan. Dari APIK Profesor Dr. Suhono Harso Supangka. Ini kalau nggak kenal kolak ini Pak. Terus dari IMERI Profesor Dr. Budi Wiweko, MD SPOG. Dari IKESINDO Dr. Daryo Sumitro SPBS. Dan terakhir dari LIPI Dr. Esa Prakasa MT. 10 besar kategori ICT. Pertama adalah aplikasi Heroes, itu Health Education and Teenager Online Screening dari Dr. Gigi Jabang Tutuko, Nurnelawati, AMDCAP, Santi Arya Hadiwijaya, AMCAP dari Puskesmas Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Berikut adalah Bilinom, a smartphone-based decision support tool on neonatal hyperbilirubinemia management, supaya nggak salah. Dari Mahendra Tri Arif Sampurna, dokter spesialis anak, Kota Surabaya, Jawa Timur. Next adalah Bumilku. Dari tim KIA Dinkes Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Next adalah Darah Kita, Firmansyah Ibrahim, Surganain Masyur, Akhyar Muawal dari Goa, Sulawesi Selatan.
Berikut adalah IKASI, yaitu komunikasi ayah siaga dan ibu hamil dari RSUD Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI. Berikut adalah judul lawan COVID-19 harus strong dari Dr. M. Abdul Hakam, SPPD, Kota Semarang, Jawa Tengah. Berikut maternal death notification oleh Dr. Muhammad Ilhami Setiahadi, SPOG, dan Satriawan Syah Urbaya, Eskom, dan Dr. Danu Marioto Tegung, SPOG, dari Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Berikut adalah model aplikasi pencegahan risiko tinggi komplikasi kehamilan dan persalinan yang terencana dan antisipatif, disingkat jadi REGITA, oleh Dr. Wawan Aryawati, SKM Menkes, Bandar Lampung, Lampung. Next adalah sate kerumbung. Sate kerumbung dari Dr. Arif Rahman Nurdianto, M. Imun, dari Sidoarjo, Jawa Timur. Dan terakhir adalah TB Tracker yang disamit oleh Nabila Fatia Z dan Arya Ananda IL dari Depok, Jawa Barat. Demikian Bapak Ibu sekalian, keseluruhan dari finalis 5 kategori dari masing-masing 10 yang akan masuk ke babak final. Untuk itu kami ucapkan selamat kepada para finalis yang telah memperoleh prestasi dan masuk ke dalam babak final. Kami tunggu berikutnya akan mempresentasikan dan akan dihadapkan kepada Dewan Juri untuk lebih mendalami lagi tentang karya-karyanya yang akan diselenggarakan pada tanggal 23 sampai dengan 27 November jam 1 sampai jam 5 secara virtual dengan metode presentasi dan wawancara. Itu silakan dipersiapkan agar bisa betul-betul menyampaikan karya-karyanya secara optimal dan menginformasikan kepada Dewan Juri. Babak penjurian seperti yang tercantum pada layar akan terjadwal masing-masing kategori 2 hari, 10 finalis tersebut, sehingga 1 hari akan dinilai 5 finalis yang akan berakhir sampai dengan tanggal 27 November. Dan kemudian selanjutnya yang terpilih, kami akan memilih 3 terbaik dari 10 finalis ini untuk memperoleh Platinum Award, Gold Award, dan Silver Award yang akan diberikan penghargaannya secara virtual pada tanggal 29 November 2020 jam 13 sampai 17 pada acara penghargaan Indonesia Healthcare Innovation Award dan sekaligus juga Indonesia Healthcare Innovation Expo yang akan kami laksanakan dengan agenda acara yang menarik dan tentunya sekaligus diharapkan partisipasi dari seluruh Bapak Ibu sekalian. Demikian Bapak Ibu sekalian yang kami sampaikan hasil penilaian dari Dewan Juri dan hasil keputusan Dewan Juri bersifat mutlak tidak dapat diganggu-gugat. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.